Chapter 1136. Kembali ke ibu kota Velurium, Xiao Qian akhirnya menemukan apa yang terjadi setelah mendengarkan komentar yang melayang di sekitarnya. Apakah Liu Zhen benar-benar menjadi kaya? Apakah dia di sini untuk membalikkan meja pada Liu Feng? Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat Liu Feng yang babak belur, dan kemudian pada Liu Zhen yang tampak tinggi. Dia akhirnya mengerti segalanya. Dia tiba-tiba meratap, "Zhen tersayang, ini bukan salahku. Bajingan inilah yang memaksaku untuk melakukan ini. Kamu tahu dia penindas yang kejam, dan aku tidak punya pilihan selain, sayang Zhen, kamu belum melupakan aku setelah bertahun-tahun. Kamu bahkan kembali untuk aku. Aku sudah muak dengan ini. Aku ingin ikut denganmu, Zhen tersayang. Tolong, biarkan aku ikut denganmu. Aku bisa menghangatkan tempat tidur kamu. Aku bisa melakukan apa saja. Silahkan." Kecepatan di mana Xiao Qian tiba-tiba mengubah nadanya menghibur Jiang Chen. Wanita ini sangat pelin-pelan, sulit dipercaya seberapa cepat sikapnya berubah. Kaisar Peerless dan Nyonya Yun juga mengerutkan kening. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita Liu Zhen akan memiliki karakter yang buruk. Memalukan, Liu Zhen berteriak marah. "Aku sama sekali tidak terkejut mendapati bahwa Liu Feng adalah penindas yang kejam, tapi aku cukup yakin dia tidak memaksamu untuk menjual properti dan tidur bersamanya di belakang punggungku." Xiao Qian berteriak dan menangis. "Itu semua salahnya. Dia memaksa aku untuk melakukan segalanya. Zhen yang terkasih, kamu harus tahu bahwa yang benar-benar kucintai adalah kamu. Kamu adalah cinta sejatiku di dunia ini. Dia adalah orang yang memaksa aku untuk menggugurkan anak kamu. Sayang Zhen, kamu tidak bisa memaafkan hewan ini, kamu harus..." "Cukup," Liu Zhen tiba-tiba tertawa getir. "Dipaksa batal, anak aku," dikatakan dengan baik. "Satu-satunya hal yang ingin aku ketahui hari ini dengan datang ke sini adalah mengetahui siapa ayah dari anak itu, tetapi aku kira tidak perlu memverifikasinya lagi karena mereka sudah pergi." Matanya memerah ketika dia mengatakan ini. Beberapa saat kemudian, mata Liu Zhen tiba-tiba mengunci Liu Yue dengan dingin. "Asisten Menteri Liu, aku perhatikan ketulusan kamu. Namun, perlu ada kesimpulan untuk urusan menjijikkan ini, bukankah kamu setuju? Lakukan apa yang kamu mau. Aku menunggu ketulusan hati kamu." Petik 2. Liu Yue menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang dia maksud? Apakah Liu Zhen memintanya untuk menghukum saudaranya sendiri? Liu Zhen tidak membuang waktu menunggu Liu Yue keluar dari kebingungannya. Dia segera berjalan dan menendang Liu Feng di selangkangan. Liu Feng menjerit-menjerit jerit darah ketika suara menakutkan, berderak datang dari pangkal pahanya. Pria itu jatuh ke tanah dan menggeliat-geliat, menjerit kesakitan yang mengerikan selama proses itu. Itu adalah kehancuran total perhiasan keluarga Liu Feng. Xiao Qian menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak berulang-ulang. "Jangan bunuh aku, sayang Zhen, jangan bunuh aku. Kami pernah menjadi suami dan istri, dan kami sangat saling mencintai saat itu." "Diam, P3L4 Cur." Liu Zhen mencibir. "Aku tidak punya niat untuk membiarkan pedangku ternoda darahmu." Yang sedang berkata, "Aku harus berterima kasih kepada kamu untuk menjadi P3L4 Cur murah kamu. Kamu membuat aku menyadari betapa tidak perlunya tahun-tahun kesengsaraan aku benar-benar terjadi. Aku tidak akan membunuhmu. Dari sini, kamu dan aku akan berpisah." Dia kembali menatap Liu Yue. "Hal ini diselesaikan. Aku berharap bahwa keluarga Liu tidak akan melupakan masalah hari ini. Ingatlah bahwa surga menyaksikan sebelum kamu melakukan tindakan seperti itu di masa depan." Petik 2. Meskipun akhiran ini sedikit memalukan, Liu Yue tahu bahwa itu adalah akhiran terbaik yang bisa ia harapkan. Paling tidak, Liu Zhen tidak terdengar seperti dia akan melanjutkan masalah ini lagi. Itu melegakan bagi Liu Yue, terutama karena tekanan yang dia rasakan dari para ahli tak terduga yang berdiri di belakang Liu Zhen. Dia hampir merasa seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Seluruh Scarlet Tang City gempar karena kembalinya Liu Zhen, tetapi lelaki itu sendiri segera menghilang secara misterius lagi. Seorang penjaga telah dipekerjakan untuk melindungi rumah leluhurnya. Jadi sepertinya Liu Zhen telah meninggalkan kota lagi. Untuk sementara waktu, Liu Zhen menjadi legenda moderat di kota Scarlet Tang. Tetangga-tetangganya yang sangat menganggur membentuk citra Liu Zhen menjadi pembalas mistik, dan contoh klasik dari seorang underdog yang bertempur melawan penindasnya dan menang. Banyak versi dari cerita itu ditelurkan dan diwariskan dari waktu ke waktu.
Liu Zhen tampak jauh lebih bahagia dan santai setelah menyingkirkan sakit hatinya. Kelompok itu sekarang menuju ke ibu kota Feluriam, dan kali ini mereka tidak menemui rintangan di sepanjang jalan. Mereka mencapai Feluriam Capital tanpa hambatan selusin hari kemudian. Setelah mereka melewati perbatasan, Kaisar Peerless menyembunyikan kedahsyatannya yang megah dan mempertahankan sikap rendah hati. Hal pertama yang dilakukan Jiang Chen setelah kembali ke Feluriam Capital adalah untuk mengkonfirmasi apakah Mu Gaoqi dan yang lainnya telah kembali dengan selamat. Untungnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Kelompok Mu Gaoqi telah kembali dengan selamat ke Feluriam Capital sejak sebulan yang lalu, dan saudara-saudara geng masih berkeliaran, dan mereka sangat senang melihat Kaisar Peerless dan Nyonya Yun lagi. Jiang Chen mengatur kelompok Kaisar Peerless untuk tinggal di gedung di seberang jalan Menara Taiyuan. Taiyuan Lodge adalah milik faksi lain, tetapi berpindah tangan setelah Jiang Chen memenangkannya dari taruhan. Itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi kelompok Kaisar Peerless. Karena Mu Gaoqi adalah saudara lelaki Jiang Chen, Lin Yanyu telah membawanya ke kediaman Tuan Muda di Gunung Pifau Suci. Lin Yanyu tahu bahwa tuannya sangat menghargai Mu Gaoqi, jadi dia memperlakukan yang terakhir dengan hormat. Sementara itu, Tetua Yunni tetap tinggal di Menara Taiyuan. Shen Trivire telah menjadi manajer yang ditunjuk dari Menara Taiyuan, tetapi posisinya sekarang telah ditransfer ke Tetua Yunni. Semua orang di Regal Pil Palace sangat senang melihat tetua itu lagi, karena ia adalah tetua sekte pertama yang mereka temui setelah bertahun-tahun setelah penghancuran sekte. Selain itu, Hallmaster Yunni dari Aula Herbal sangat tinggi di tiang totem. Setelah semua orang diatur dengan benar, Jiang Chen akhirnya menuju ke kediaman Tuan Muda di Gunung Merak Suci dengan ayahnya. Semua orang di kediaman Tuan Muda, terutama Huang, sangat gembira ketika mereka mengetahui kembalinya Jiang Chen. Dia hampir sendirian mengelola seluruh kediaman Tuan Muda sendirian dalam beberapa kali. Meskipun itu bukan tugas yang sulit, kerinduannya terhadap Jiang Chen hanya meningkat seiring berjalannya waktu. Secara alami, pasangan menghabiskan beberapa momen manis untuk mengejar ketinggalan. Ayo, Huanger, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada ayah aku. Huang pernah benar-benar melihat Jiang Feng beberapa kali di Kerajaan Timur. Namun, dia tidak meninggalkan kesan padanya karena Huang tidak punya perasaan untuk Jiang Chen saat itu, apalagi Adipati Provinsi Jianghan. Keduanya tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Tapi hari ini, Jiang Feng bukan lagi Adipati Provinsi Jianghan. Dia sekarang adalah ayah kesayangannya dan seniornya. Hanya masalah waktu dia memanggilnya, ayah juga. Huang memberi salam kepadamu, Paman. Keramah tamahan Huang, temperamennya yang luar biasa, wajah yang sangat indah, sosok yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, dan kebaikannya membuatnya benar-benar sempurna dalam segala hal. Sikapnya terhadap seorang wanita muda yang dibesarkan dengan baik terutama tidak tertandingi oleh murid kelas atas di 8 daerah atas. Jiang Feng tertawa keras. Bagus, Huanger, seorang gadis seindah bambu tinggi. Nama yang hebat, temperamen yang menakjubkan. Chen, kamu memiliki mata yang bagus untuk wanita. Petik 2. Jiang Chen juga tertawa. Aku percaya ini lebih dari sekadar keberuntungan, ayah. Jika surga belum mengirim Huanger ke Kerajaan Timur, tidak mungkin jalan kita akan berpotongan. Petik 2. Kamu benar, kamu benar. Jiang Feng sangat senang. Putranya telah tumbuh dewasa dan bahkan memiliki pasangannya sendiri sekarang. Kepuasan dan harga dirinya hanya meningkat ketika dia melihat betapa baiknya pasangan putranya. Aku ingin tahu betapa bahagianya ibumu jika dia melihat Huang, Chen. Desah Jiang Feng. Jiang Chen tidak menyembunyikan masalah ibunya dari Huanger. Dia tampak sangat bahagia setelah dia menjelaskan secara singkat seluk-beluk bagian dari perjalanannya ini. Saudaraku Chen, kehendak langit dan kekuatan takdirlah yang telah menyatukan paman dan bibi. Kesalehan bakti kamu pasti menyentuh para dewa sendiri. Petik 2. Jangan khawatir, Huang. Suatu hari, aku akan menemanimu ke Myriad Abyss Island dan menyelamatkan ayah dan ibumu juga. Petik 2. Huang setuju dengan diam-diam ketika hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan tanpa batas. Sejak hubungan mereka dikonfirmasi dan mereka telah menjadi belahan jiwa, hati kesepiannya perlahan-lahan luluh oleh keberadaan dan kepuasan Jiang Chen. Penderitaan yang dia alami di masa lalu semuanya layak pada akhirnya. Jika dia tidak mengalami kesulitan itu, dia tidak akan bertemu kekasihnya di lautan manusia ini. Setelah Jiang Chen mengatur segalanya untuk ayahnya dan mengatur beberapa budak untuk melayaninya,
Jiang Chen akhirnya pergi bersama Huanger untuk mengekspresikan kerinduan mereka satu sama lain. Huang penuh dengan kekaguman dan pujian ketika dia mendengar pengalaman Jiang Chen. Dia sangat bangga padanya. Ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen telah bersumpah bersaudara dengan Kaisar Peerless, dia merasakan sukacita baginya dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa suaminya tumbuh setiap hari dan perlahan-lahan dia menjadi penguasa sejati dari wilayah manusia. Meskipun tujuan itu masih jauh, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Jiang Chen bangkit. Oh benar, Huanger, bagaimana kabar Gaoqi saat ini? Apakah dia menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis? Jiang Chen masih merindukanmu Gaoqi. Dia telah tumbuh banyak dan menjadi jauh lebih dewasa setelah selamat dari kesulitan ini. Dari segi mental, aku pikir dia melakukan hal yang bijaksana. Yang mengatakan, dia tampaknya sangat haus akan pengetahuan dan kekuatan. Seolah-olah dia ingin mendapatkan kembali semua tahun yang telah hilang selama penahanannya, Huang merespons. Itu bagus. Kerja keras dapat menebus hilangnya waktu, belum lagi bahwa ketabahan mental yang ia dapatkan dari kesulitan ini mungkin merupakan bentuk kekayaan yang berbeda. Petik 2. Pendapat Jiang Chen tentang Mu Gaoqi selalu agak tinggi. Dia telah membayar harga tinggi untuk menyelamatkan Mu Gaoqi tidak hanya karena Mu Gaoqi adalah temannya, tetapi juga karena dia sangat menghargai bakat sekte sesamanya. Jiang Chen dikelilingi oleh banyak orang dengan talenta hebat dalam Pil Dao, seperti murid-muridnya Pil Raja Bu, Pil Raja Lu Feng dan Lin Yanyu. Namun, tidak ada dari mereka yang berbakat seperti Mu Gaoqi. Apakah yang mulia kembali saat aku pergi? Jiang Chen bertanya dengan prihatin. Sayangnya tidak ada. Suasana di Velurium Capital agak aneh akhir-akhir ini, dan Kaisar Pifao belum kembali dari perjalanannya. Untungnya, segalanya relatif baik di dalam Gunung Merak Suci, tetapi untuk beberapa alasan, suasana Velurium Capital terasa menindas sekarang. Aku merasa ada sesuatu yang naik dari bayang-bayang. Petik 2. Terkadang, wanita lebih mengandalkan intuisi daripada inferensi logis. Namun, intuisi seperti itu telah terbukti lebih baik daripada rasionalitas pada banyak kesempatan. Huang, apa maksudmu, tepatnya? Jiang Chen jarang membiarkan pendapat Huang meluncur di telinganya. Sebaliknya, dia selalu mendengarkan pendapatnya dengan serius. Jika dia merasa cukup percaya diri untuk menyuarakan keraguannya, sangat mungkin bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Pasti ada semacam dasar di balik semua ini. Chapter 1137. Aroma bahaya. Ketika mereka berbicara satu sama lain, seorang kurir melaporkan bahwa Kaisar Coiling Dragon telah datang berkunjung. Kaisar Coiling Dragon tentu saja, Tuan Klan Naga Melingkar. Saat itu, Jiang Chen telah membantunya dengan memberi hadiah pil Pinecrane yang memperpanjang umurnya 1000 tahun. Akibatnya, Kaisar Melingkar Naga telah mengatasi kemacetan dalam budidayanya dan memasuki ranah Kaisar Besar dalam sekali jalan. Dia sekarang secara resmi Kaisar Agung ke-8 dari Velurium Capital. Jiang Chen telah berpartisipasi dalam upacara penobatan Kaisar Melingkar Naga sebelum meninggalkan Velurium Capital. Hari ini, kunjungan Kaisar tidak lama setelah kembalinya Tuan Muda harus menunjukkan beberapa urusan serius untuk dibahas. Jiang Chen tidak bodoh. Dia segera berangkat untuk menemui Kaisar Agung. Kaisar Coiling Dragon juga membawa Tuan Muda Jisan. Temannya telah tumbuh semakin kuat dan naik ke ranah Kaisar setelah periode pemisahan ini. Peningkatan mengejutkan ini menyebabkan Kaisar Melingkar Naga untuk menganggap Tuan Muda Jisan bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, kultivasi pemuda itu telah meningkat secara hampir vertikal, dan kekuatan garis keturunannya telah terbangun terus-menerus. Itu sampai pada titik di mana bahkan Kaisar Coiling Dragon merasa sedikit iri. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Kaisar Agung adalah bahwa esensi garis keturunan naga Jiang Chen telah menghadiahkan Tuan Muda Jisan adalah alasan utama peningkatan drastis ini. Darah naga Tuan Muda Jisan berubah karena stimulasi dari esensi ini. Akibatnya, banyak kenangan tentang warisan telah terbangun di benaknya. Yang paling penting, garis keturunannya telah sangat ditingkatkan. Itulah alasan utama kekuatannya meningkat dengan pesat. Tuan Muda Jiji saat ini benar-benar bisa berdiri berhadapan dengan para bangsawan muda tingkat atas dari Velurium Capital. Pada tingkat ini, dia mungkin melampaui mereka semua hanya dalam 3-5 tahun, termasuk murid terbesar Kaisar Sura, Li Jiancheng. Lama tidak bertemu, Kaisar Melingkar Naga, Kakak Ji. Kamu berdua terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Haha,
saudaraku, jangan mengira aku belum mendengar tentangmu. Tampaknya kamu membuat nama untuk diri sendiri lagi selama perjalanan. Saat ini, semua orang bergosip bahwa kamu menyamar sebagai Sir Sao dan membuat nama untuk diri kamu sendiri di Pilvire City, Tilted Moon Region, dan bahkan Great Yu Upper Region. Kamu terkenal di mana-mana, Tuan Muda Ji-san menggoda. Ah, semua orang tahu semua ini. Jiang Chen sedikit tertangkap basah. Ya, benar, apakah ada masalah? Reaksi Jiang Chen mengejutkan Tuan Muda Ji-san pada gilirannya. Jiang Chen tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dia menduga bahwa saudara-saudara Han dari Great Yu Sky Sword Sekte pasti telah menyebarkan berita untuk meningkatkan ketenarannya. Ini berarti bahwa semakin banyak orang akan belajar tentang nama Pil King Zhen di 8 daerah atas. Niat di balik tindakan mereka baik, sehingga Jiang Chen tidak bisa menemukan kesalahan. Yang paling penting, dia sudah kembali ke Velurium Capital. Dia tidak perlu lagi khawatir diserang di jalan. Baiklah, mari kita bicara bisnis, Ji Oleh ketiga. Kaisar Coiling Dragon mengetuk meja sekali dengan jarinya. Tuan Muda Ji-san tertawa sebelum duduk dengan postur yang benar. Yang mulia, apa yang ingin kamu atasi hari ini? Sedikit keheranan muncul di mata Jiang Chen. Tuan Muda Zen, kamu dan Yang Mulia, Kaisar Pifau telah meninggalkan Gunung Pifau Suci selama hampir setahun. Gunung Merak Suci cukup kosong selama periode ini, dan negara bagian Velurium Capital bergolak di bawah permukaan. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi Kaisar Sura meninggalkan Velurium Capital untuk perjalanan singkat sekitar waktu kamu berdua pergi, diikuti oleh Kaisar Sky Splitter. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Petalplak mengumumkan penyegelan pintu tertutup dan sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, bahkan Kaisar Mountain Rush yang ramai tampaknya telah menjadi jauh lebih tenang selama waktu ini. Kaisar Void adalah satu-satunya yang tetap berhubungan dengan aku, dan kami berdua khawatir tentang hal yang sama. Petik 2. Apa yang kamu khawatirkan? Jiang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Kami khawatir akan keselamatan Kaisar Pifau, Kaisar Coiling Dragon menyatakan dengan muram. Apa maksudmu? Jiang Chen mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa siapapun di Velurium Capital akan berani menyerang Kaisar Pifau. Dia tidak berpikir ada orang yang bisa berhasil juga. Jika Kaisar Pifau mudah ditangani, dia tidak akan bisa memerintah modal Velurium dengan tegas selama 3.000 tahun. Tidak ada skema kecil yang bisa menjembatani jurang kekuatan yang mewakili Kaisar Pifau. Apakah kamu tidak berpikir bahwa waktu keberangkatan Kaisar Sura dan Kaisar Sky Splitter kali ini sedikit aneh? Kaisar Pifau selalu menikmati bepergian sendirian, tetapi kami belum pernah mendengar apapun dari Yang Mulia sejak kepergiannya. Mungkin hanya kebetulan, Tuan Muda Zen, tapi tidak ada seorang pun di Velurium Capital yang tidak menyadari ambisi Kaisar Sura. Kematian Tuan Muda Fan menenangkan ambisinya sedikit. Mungkin dia berpikir bahwa Kaisar Pifau akan menyerahkan tahta kepadanya, tetapi setelah kamu diangkat menjadi penguasa muda Gunung Pifau Suci, keseimbangan genting ini sekali lagi terganggu. Petik 2. Apakah ambisinya membesarkan kepalanya lagi? Jiang Chen bertanya dengan senyum yang tidak mencapai mata. Kamu bisa mengatakan itu. Kaisar Coiling Dragon menghela nafas. Tuan Muda Zen, sekarang setelah kamu kembali, kamu harus berusaha keras untuk menjalankan Gunung Pifau Suci dengan baik. Buat keributan dan biarkan semua orang tahu bahwa Gunung Merak Suci masih sekuat sebelumnya. Hanya dengan demikian rakyat akan mempertahankan iman mereka dan terus mendukung kami. Kalau tidak, jika Kaisar Sura berhasil mengumpulkan cukup kekuatan untuk menyerang kita dari semua sisi, Gunung Merak Suci akan berada dalam situasi berbahaya. Kami tidak ingin berada di sisi yang salah dari roda sejarah. Petik 2. Saudaraku, jangan menganggap ini enteng. Satu-satunya alasan Velurium Capital damai selama 3.000 tahun adalah karena Kaisar Pifau memiliki otoritas absolut di tempat ini. Sekarang setelah Yang Mulia pergi, banyak orang akan segera menelanjangi taring mereka dan menunjukkan wajah jelek mereka. Petik 2. Itu bukan pertama kalinya Jiang Chen menyaksikan pertarungan kejam demi kekuasaan. Kaisar Pifau telah lama mewaspadai jenis Kaisar Sura. Yang terakhir telah disebutkan lebih dari 1 kali selama percakapan mereka. Kaisar Sura adalah tipe orang yang mungkin mempertaruhkan semua yang dia miliki demi mendapatkan kekuatan. Tetapi di sisi lain, dia mungkin tidak harus rela bertarung sampai mati untuk masa depan dan nasib Velurium Capital. Terus terang, dia adalah orang yang haus kekuasaan. Dia menginginkan kekuasaan,
tetapi bukan tanggung jawab yang datang dengan kekuatan tersebut. Ini adalah perbedaan terbesar antara Kaisar Sura dan Kaisar Pifau. Hati Kaisar Pifau cukup besar untuk menahan setiap orang di bawah langit, tetapi mata Kaisar Sura hanya menetapkan statusnya saja. Jiang Chen tidak berani memperlakukan saran tulus Kaisar Coiling Dragon dengan ceroboh. Dia harus waspada tidak peduli apa tindakan Kaisar Sura baru-baru ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah musuh-musuhnya mungkin menarik satu atau dua trik di belakang punggungnya, bahkan jika mereka tampak macet untuk sekarang. Lebih penting lagi, Jiang Chen adalah satu-satunya penguasa muda yang tersisa di Gunung Pifau Suci. Jika dia pergi, tidak ada yang bisa mewarisi warisan Kaisar Pifau. Yang perlu dilakukan Kaisar Sura adalah menunggu Kaisar Pifau menyerahkan tahta kepadanya. Jika Kaisar Pifau tidak kembali dari perjalanannya setelah waktu yang lama berlalu, Kaisar Sura bahkan tidak perlu menunggu Kaisar Pifau menyerahkan tahta kepadanya. Dia hanya bisa memaksa masyarakat agar menerimanya sebagai penguasa Felurium Capital berikutnya atas nama kebaikan yang lebih besar. Ini adalah pertempuran yang tak terlihat antara dua sisi. Langkah pertama yang dilakukan Jiang Chen adalah meningkatkan pertahanan kediamannya. Kediaman itu memiliki formasi pertahanannya sendiri, tetapi itu bukan ciptaannya sendiri. Karena itu, pemuda itu memutuskan untuk memberi mereka peningkatan. Dia memiliki disformasi dan bendera formasi Ancient Crimson Heaven's Sect. Kemungkinan yang tersedia baginya meningkat secara luas sebagai hasilnya. Dia awalnya memiliki dua set bendera formasi, bendera primer dan bendera sekunder. Dia telah menggunakan bendera formasi sekunder untuk mengatur formasi di pintu masuk hutan belantara yang sunyi. Itu untuk mencegah lebih banyak pembudidaya manusia dari melayani diri mereka sendiri sebagai makanan untuk ras iblis. Bendera formasi utama masih bersamanya. Formasi yang didirikan Jiang Chen sebelumnya bisa menahan seorang kultivator Kaisar Puncak tanpa masalah. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang seorang Kaisar yang hebat. Hari ini, dia akan mencoba membuat formasi yang bahkan seorang Kaisar Agung tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Setelah mengobrak-abrik pilihannya untuk waktu yang sangat lama, Jiang Chen akhirnya memilih formasi khusus dari 10 formasi kuno besar dari Sekte Crimson Heavens kuno. Itu disebut formasi Petal Storm 9 bunga api. Formasi ini tidak memiliki banyak variasi, tetapi formasi defensif yang memiliki beberapa kemampuan ofensif juga. 9 bunga api membentuk posisi pertahanan formasi dan formasi itu sendiri. Badai petal adalah metode serangan formasi. Setiap penyerang yang menyerang formasi akan membalas dengan hujan bunga-bunga terbang yang berseri-seri. Meskipun pelanggaran formasi tidak sekuat pertahanannya, ia memiliki sejumlah besar proyektil. Siapapun yang menyerang formasi pertama-tama harus mempertimbangkan apakah pertahanan mereka dapat bertahan melawan banyaknya proyektil, dan itu membuat penyerang sulit untuk melancarkan serangan penuh terhadap formasi. Di satu sisi, pelanggaran formasi meningkatkan kekuatan pertahanannya sendiri. Tentu saja, formasi Petal Storm 9 bunga api membutuhkan waktu lama untuk didirikan. Beruntung bagi Jiang Chen, ia memiliki satu set bendera formasi Crimson Heavens Sekte kuno bersamanya. Itu akan menghemat banyak energi dalam proses itu. Jantung dari formasi ini adalah Etsa. Tulisan garis formasi sangat penting untuk memaksimalkan output formasi ini. Sementara tingkat formasi menentukan kekuatan formasi, hal yang sama dapat dikatakan tentang tingkat pengaturan formasi. Formasi Nine Spark Petal Storm adalah formasi peringkat langit. Dengan pengaturan yang tepat, itu bisa berisi bukan hanya satu, tetapi 2 atau bahkan 3 kaisar besar untuk sementara waktu. Ini adalah proyek besar-besaran, dan jumlah batu roh yang digunakan juga mengejutkan. Beruntung bagi Jiang Chen, dia memiliki banyak batu roh saat ini. Semua orang menyumbangkan beberapa batu roh kepada Jiang Chen ketika mereka mendengar bahwa dia mengatur formasi yang hebat. Bahkan Liu Zhen melemparkan sebagian hartanya ke dalam formasi. Orang-orang di kediaman Tuan Muda tidak menyadari bahwa Liu Zhen memiliki lebih dari 1 miliar batu roh di sakunya, yang diperoleh dari penjualan rumput surgawi Radiant. Karena itu, banyak yang kaget dengan tampilan karismatik ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesan dengan sikap agung kultivator asal mula kunci. Liu Zhen terus mempertahankan sikap rendah hati di kediaman Tuan Muda. Itu karena dia tidak bisa menemukan alasan untuk menggembungkan dirinya. Semua orang di tempat ini lebih dekat dengan Jiang Chen daripada dia. Sebagai contoh, teman sekte Jiang Chen,
penjaga pribadi dan keluarga semuanya berbagi hubungan yang lebih dekat darinya. Itu sebabnya dia tidak menonjolkan diri dan menyumbangkan begitu banyak batu roh suci kali ini. Dia ingin lebih berasimilasi dengan keluarga yang lebih besar ini. Chapter 1138. 9 Spark Formasi Petal Storm. Formasi Petal Storm 9 bunga api menelan biaya 2 hingga 3 miliar batu roh suci untuk dibangun secara bersamaan. Itu adalah proyek yang sangat intensif. Hanya sekte peringkat pertama yang bisa menghabiskan jumlah seperti itu dengan mudah. Sekte peringkat ketiga rata-rata tidak bisa memberikan sebanyak itu, Sekte peringkat kedua memiliki kemampuan, tetapi akan merasa tegang parah jika mereka melakukannya. Sekte peringkat pertama memiliki anggaran untuk konsumsi terang-terangan seperti ini, tetapi membelanjakan sebanyak itu pada satu formasi tampak terlalu boros. Formasi mewakili konsumsi berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tanpa investasi tambahan, kekuatannya akan berkurang. Oleh karena itu, 2 atau 3 miliar hanya dapat dianggap sebagai modal awal. Untungnya, setiap batu yang keluar di kemudian hari akan jauh lebih kecil dari ini. Setelah selesai, formasi memiliki energi yang cukup untuk dijalankan selama beberapa dekade. Jika ada celah di batu roh dalam formasi setelah itu, maka pertimbangan untuk penguatan tahap selanjutnya bisa dibuat. Jumlah persis yang dibutuhkan tidak akan terlalu jauh. Biaya di batu roh adalah satu hal, tetapi proses pengaturan formasi adalah hal lain sama sekali. Itu seperti memasak. Memiliki bahan berkualitas yang tersedia hanyalah salah satu prasyarat. Seberapa baik makanan yang telah selesai tergantung pada keterampilan juru masak. Formasi 9 petir-petir pasti akan menguji keterampilan Jiang Chen hingga batasnya. Jiang Chen telah mempelajari formasi dalam kehidupan sebelumnya dan sekarang didukung dengan warisan kuno Crimson Heavens Sekte dalam yang satu ini. Tidak ada masalah dengan yayasannya. Seluruh kesulitan di sini terletak pada etsa formasi. Formasi 9 Spark Petal Storm adalah salah satu dari 10 formasi hebat Crime Heavens Sekte kuno. Itu menempati tempat yang menonjol dalam sekte. Peringkat langit adalah seperti apa proyeksi yang kelihatan dari formasi itu. Itu memiliki bentuk yang lebih maju yang disebut formasi Petal Storm 100 Spark. Yang terakhir adalah salah satu formasi kunci dari Sekte Crimson kuno surgawi, formasi pangkat Empyrean sejati. Jiang Chen bahkan tidak berani berpikir untuk mengaturnya. Minimal, biayanya 3 atau 5 kali lebih banyak di batu roh, sebagai perkiraan konservatif. Angka rata-rata yang lebih mungkin adalah sebanyak 20 miliar. Bahkan seseorang sekaya Jiang Chen tidak bisa menanggung biaya itu. Karena itu, yang paling ia inginkan adalah menyempurnakan bentuk formasi yang belum sempurna. Selama dia melakukannya, formasi dapat menangani 2 atau 3 kaisar besar tanpa kesulitan. Namun, jika sekelompok kaisar besar menyerang bersama-sama tanpa jeda, maka formasi akan membutuhkan pasokan batu roh sebagai bahan bakar. Pada akhirnya, itu akan berakhir perang gesekan. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dia memiliki kartu truf yang dimilikinya yang mampu membunuh kaisar besar. Lebih baik tidak harus menggunakannya di tempat pertama, tetapi mereka tersedia. Nilai luar biasa mereka mencegah penggunaan tanpa pandang bulu. Bagaimanapun, mereka hampir mustahil untuk diganti. Butuh setengah bulan untuk membangun kerangka dasar untuk pembentukan. Memiliki kerangka kerja membuat langkah selanjutnya lebih sederhana. Mengisi formasi dengan energi roh adalah fase 2. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk melibatkan orang lain dalam proses ini. Dia tidak bisa dan tidak akan diganti. Dia harus memastikan bahwa formasi benar-benar sempurna. Formasi akhirnya selesai sebulan setelah itu. Sebuah radius beberapa lusin mil di sekitar tempat tinggal Tuan Muda menandakan area pertahanan inti. Cincin luarnya tersebar lebih dari 100. Dalam arti tertentu, formasi tersebut memiliki cakupan lebih dari setengah gunung Pivot Suci. Jiang Chen tidak menyiarkan fakta bahwa ia sedang menyiapkan formasi untuk audiens yang lebih luas. Selain beberapa individu tertentu di kediamannya, dunia luar tidak tahu apa-apa tentang aktivitasnya. Hanya setelah membangun formasi, dia mengundang Kaisar Peerless dan istrinya. Dia punya ide tentang bagaimana menghadapi kondisi Nyonya Yun sekarang. Langkah pertama adalah pembaptisan di dalam air mata air roh kayunya. Kekuatan pemurniannya tak tergantikan. Musim semi semangat kayu memiliki kemampuan ganda pemurnian dan pemulihan. Berbagi atribut yang sama dengan namanya, itu memancarkan vitalitas dan kekuatan.
Nyonya Yun tidak pernah menikmati air semurni ini sebelumnya dan menemukan pengalaman yang cukup menyenangkan. Rendam selama 7 hari sudah cukup untuk menghilangkan sebagian besar luka lamanya. Tentu saja, musim semi tidak bisa menghilangkan akar masalahnya, Jiang Chen membutuhkan metode lain untuk mencapai itu. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia merasa paling tepat untuk istri temannya. Ada 2 vektor serangan pada rencana ini. Salah satunya melibatkan menelan pil, dan yang lainnya memanfaatkan energi batin yang kuat dalam upaya pembersihan. Kaisar Peerless diperlukan untuk tujuan ini. Energi batin Jiang Chen sendiri belum cukup untuk melaksanakan proyek sebesar apa yang ada dalam pikirannya. Tidak ada alasan bagi Kaisar untuk menolak permintaan di mana mitranya adalah penerima manfaat utama. Di bawah bimbingan Jiang Chen, ia mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindunginya dari potensi bahaya. Rencana itu mulai berlaku secara bertahap begitu eksekusi dimulai. Setelah hanya setengah bulan terapi, Nyonya Yun banyak sembuh. Bahkan pasien merasa luar biasa. Untuk waktu yang lama sekarang, dia mengharapkan luka-lukanya tetap selama sisa hidupnya. Dia telah dipersiapkan untuk penderitaan yang berkepanjangan. Jadi, pemulihannya ke kesehatan yang baik sekali lagi di Velurium Capital sepenuhnya menakjubkan. Mata Kaisar Peerless memerah. Adikku, janjiku memegang itu seperti sekarang. Jika kamu membutuhkan aku, telepon aku kapan saja. Hidupku adalah milikmu. Penderitaan Nyonya Yun beberapa tahun terakhir ini telah mempengaruhinya bahkan lebih buruk daripada dirinya. Syukurlah, rekan kultivasinya telah sembuh hampir semalam. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hal itu? Setelah menyelesaikan urusannya satu persatu, Jiang Chen akhirnya punya waktu untuk memperbaiki pil sekali lagi. Dia memiliki begitu banyak spesimen rumput langit di tangan, tetapi tidak ada satu kuali Sage Smile Pills namanya. Sehelai rumput bagus untuk selusin pil. Jika dia beruntung, dia malah bisa mengekstraksi beberapa kali jumlah itu. Rumput surgawi sebanyak ini sudah cukup untuk lebih dari 1000. Itu adalah prospek yang sangat menarik bahkan baginya. Jiang Chen tidak membutuhkan pil itu sendiri. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tetapi banyak orang yang dekat dengannya dapat menggunakannya dengan sangat baik. Hal terbaik tentang pil-pil ini bukanlah bahwa seorang pembudidaya alam bijak dapat memperoleh level gratis dari 1, itu adalah bahwa mereka tidak memiliki efek samping pada budidaya masa depan pengguna mereka sama sekali. Itu hal yang paling menarik dari mereka. Penyempurnaan pil Sage Smile adalah sepotong kue untuk Jiang Chen. Hal yang paling sulit tentang itu, jika bisa disebut itu, adalah mendapatkan tangan pertama pada rumput surgawi. Dengan cara itu, proses penyempurnaan itu sendiri tidak berarti apa-apa. Jiang Chen tidak meninggalkan sehelai pun untai. Tidak ada gunanya melakukannya. Satu-satunya tujuan Celestial Grace adalah untuk menyempurnakan Sage Smile Pills. Itu tidak memiliki arti lain untuk keberadaannya. Menjaga itu hanya menunda momen takdirnya. Apa bedanya? Satu demi satu, pil keluar dari kuali. Pada awalnya, metodologi Jiang Chen sedikit tidak sempurna. Dia agak boros dengan detailnya. Dari kuali awalnya, tidak ada yang menghasilkan lebih dari 20 pil. Tapi semakin dia halus, semakin baik dia tampil. Pada kuali terakhir, dia menerima 3 lusin dari mereka. Menjumlahkan semua pil menghasilkan 6 hingga 700. Panen ini memenuhi Jiang Chen dengan keyakinan. Dia memberikan 1 pil kepada setiap anggota di bawah ranah bijak menara Taiyuan dan kediaman tuan mudanya. Budak yang dibeli dari pasar yang menunjukkan kinerja yang baik termasuk dalam pemberian hadiah massal. Jiang Chen bermaksud memberikan selebaran kepada mereka sebagai tanda dukungan. Benar-benar tidak pernah terjadi bagi seorang budak untuk menerima pil peringkat atas seperti Sage Smile Pill sebagai hadiah. Jika dunia luar tahu tentang itu, tak terhitung jumlahnya akan mengutuknya karena pesolek yang sia-sia. Sesuatu seperti Sage Smile Pill dapat dengan mudah mengambil 10 atau 20 juta batu roh suci di pasar terbuka dan sering diperdagangkan dengan harga lebih. Namun, dia adalah pil yang sangat berharga sebagai hadiah bagi para budaknya. Semua orang tahu itu adalah tindakan yang dilakukan untuk membeli popularitas, tetapi orang-orang adalah makhluk emosional. Siapa yang tidak akan menerima hadiah seperti itu? Menanggapi dengan pemujaan sepenuh hati adalah yang paling bisa mereka lakukan. Liu Zhen menerima 2 pil Sage Smile. Perjanjian aslinya hanya 1, tetapi Jiang Chen memberinya tambahan karena dia layak mendapatkannya. Sebagai penyedia rumput surgawi di tempat pertama,
Liu Zhen memiliki bagian terbesar dari kredit, tapi Jiang Feng juga ikut serta, tentu saja. Memberikan pil senyum sage kepada semua orang yang relevan adalah sama dengan naik level semua kultivar dunia bijak oleh satu. Ini pada dasarnya meningkatkan tempat tinggal Tuan Muda dan kekuatan keseluruhan Menara Taiyuan dengan jumlah yang sama. Jiang Chen juga mendelegasikan kepada Lin Yanyu tugas untuk memberikan 3 sage Smile Pills kepada Emperor Void dan Coiling Dragon. Kedua Kaisar Agung ini adalah teman dekat Gunung Pifau Suci. Itu wajar untuk memberi teman satu dengan beberapa manfaat gratis dari waktu ke waktu. Biaya hadiah Jiang Chen mengejutkan Kaisar Void, yang membalas dengan hadiahnya sendiri. Kaisar Melingkar Naga tahu bagaimana bisa Jiang Chen benar-benar, dan menerima tanpa banyak upacara. Suatu hari, ketika Jiang Chen duduk dalam meditasi pintu tertutup, ingatan tersesat tiba-tiba muncul di kepalanya. Dengan tamparan kakinya, dia bersumpah diam-diam. Dia membuka matanya, wajah penuh malu. Dia tiba-tiba teringat suatu hal yang melibatkan seorang wanita. Mantan murid Walkabout Sekte kembali di Myriad Domain, hadir nyonya muda dari Emerald Veranda yang gemilang di Great Scarlet Mid Region. Wei Singer. Pada awalnya, Jiang Chen berpikir bahwa Wei Singer sangat senang dengan posisi barunya. Dia menemukan kemudian bahwa dia benar-benar memiliki otoritas sebanyak tiang lampu. Master Beranda telah menjadikannya nyonya muda karena dia ingin dia menjadi kuali kultivasi manusia murni. Dia akan menjadi alat yang berguna untuk terobosan Master ke ranah Kaisar tingkat ke-7. Dia telah menemukan ini selama ekspedisinya ke hutan belantara yang sunyi untuk mengambil beberapa Requiem Wood. Sudah lebih dari 3 tahun sejak itu. Di panasnya momen itu, Jiang Chen merasa sedikit malu. Dia tidak menjanjikan apapun pada Wei Xing, tetapi keputusan utamanya adalah untuk kembali dan menyelamatkannya. Jika dia melakukannya sekarang, apakah dia akan tepat waktu? Huang juga mengetahui rahasia masalah ini, tapi sudah lama sejak itu. Penghapusan kutukan binding generasinya dan pemulihan berikutnya telah membuatnya dilupakan. Dia baik-baik saja dalam kelupaannya, tetapi mengingat menyebabkan bayangan kecil masuk ke hati Jiang Chen. Yang terbaik adalah melakukan perjalanan ke wilayah Mid Scarlet besar dan melihat sendiri. Rekonstruksi Regal Pill Palace telah mengambil langkah besar ke depan. Sebuah tamasya ke wilayah Mid Scarlet besar sangat mungkin menghasilkan beberapa berita yang berkaitan dengan mereka. Chapter 1139. Meninjau kembali modal Scarlet besar. Velurium Capital adalah surga bagi para penggarap berkeliaran. Cuacanya bagus dan lingkungannya tidak sekeras Pilvire City. Itu adalah salah satu negara yang paling toleran terhadap orang asing di 8 daerah atas juga. Ambil geng bersaudara, geng Qianqi dan geng Qianzhang misalnya. Setelah mereka mengantar Mugaoki kembali ke Velurium Capital, mereka menemukan bahwa semakin lama mereka tinggal, semakin mereka jatuh cinta dengan kota. Karena Kaisar Peerless sendiri berencana untuk tinggal di Velurium Capital, saudara-saudara geng memutuskan bahwa mereka akan tetap tinggal juga. Karena mereka dulu beroperasi di daerah utara dari 8 daerah atas, budaya unik selatan juga sangat menarik bagi mereka. Yang paling penting, Gunung Merak Suci dan Menara Taiyuan memiliki banyak sumber daya budidaya. Menjadi teman dengan Emperor Peerless dan Jiang Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya sama sekali. Ketika Kaisar Peerless dan saudara-saudara geng mendengar bahwa Jiang Chen ingin mengunjungi wilayah Mid Scarlet besar, mereka semua menyatakan niat mereka untuk menemaninya. Dia sadar bahwa mereka bermaksud baik, tetapi kelompok yang lebih besar hanya akan merusak perjalanannya kali ini. Lagi pula, semua orang tahu tentang Kaisar Peerless sekarang. Dia menarik perhatian seperti magnet kemanapun dia pergi. Selain itu, pada titik ini, semua orang di seluruh 8 daerah atas tahu bahwa yang disebut Pil King Shaoyuan sebenarnya adalah penguasa muda Gunung Pifau Suci, Pil King Zhen sendiri. Oleh karena itu, siapapun dapat tiba pada asumsi bahwa Pil King Zhen ada di dekatnya jika Kaisar Peerless menunjukkan wajahnya. Jiang Chen sulit menutupi jejaknya dengan cara ini. Dia pasti memiliki saudara Han dari Sekte Yuskai Sword besar untuk berterima kasih atas dilemanya. Untuk menyampaikan kabar bahwa Raja Pil Zhen telah menjadi Raja Pil tamu mereka, mereka tidak berusaha keras mempromosikan fakta bahwa Sir Sao, Raja Pil yang menjadi terkenal di wilayah barat dan utara belum lama ini, tidak lain adalah dari Pil King Zhen sendiri. Akibatnya, Pil King Zhen menjadi pusat perhatian di 8 daerah atas sekali lagi. Memang, motif saudara-saudara Han baik, tetapi itu tidak berarti bahwa upaya mereka sepenuhnya tanpa pamrih.
Yang baik adalah bahwa ketenaran Jiang Chen telah mencapai sudut yang lebih jauh di dunia. Kisah-kisah legendarisnya sekarang dinyanyikan tidak hanya di Velurium Capital, tetapi juga seluruh wilayah manusia. Saat itu, Jiang Chen mampu mengalahkan pil King Jilang atas pil panjang umur karena mereka berjuang di tanah kelahirannya. Pilvire City mengklaim bahwa pil King Jilang belum membuat banyak persiapan sebelum ia menghadiri kompetisi, jadi kekalahannya terhadap Jiang Chen bukan masalah besar. Pil King Jilang seharusnya mengambil pertarungan pil lebih serius daripada dia. Tapi kali ini, tidak ada pihak yang tahu bahwa mereka bersaing satu sama lain ketika mereka berusaha untuk menyembuhkan pohon berharga Dewa Bulan. Tidak ada pihak yang tahu apa yang diharapkan. Pada akhirnya, pil King Jilang benar-benar tidak tahu apa-apa, tetapi pil King Zhen dengan mudah merawat pohon itu. Meskipun ini masih tidak berarti bahwa pil King Zhen sepenuhnya melampaui pil King Jilang dalam segala hal, setidaknya menunjukkan bahwa pil King Jilang tidak sempurna. Sebelumnya, pil King Jilang terkenal karena tidak terkalahkan dalam seluruh hidupnya dan tidak tersentuh oleh siapapun di antara generasi yang lebih muda. Namun, dia sudah 2 kali kalah dari orang yang sama. Akibatnya, pil King Jilang mulai terlihat seperti batu loncatan pil King Zhen. Itu persis karena, pil King Zhen terkenal sehingga Jiang Chen dipaksa untuk mengawasi setiap gerakannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa pasang mata di seluruh wilayah manusia yang tertuju padanya di belakang punggungnya sekarang. Ini bukan pertama kalinya Jiang Chen mengunjungi Great Scarlet Mid Region, tapi amarahnya tidak berkurang sama sekali seiring berjalannya waktu. Meskipun Eternal Celestial Capital adalah dalang di balik penghancuran domain Myriad, Great Scarlet Mid Region adalah kekuatan utama yang melakukan pekerjaan kotor. Bahkan jika mereka hanya alat yang dimanipulasi oleh Eternal Celestial Capital, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah salah satu penyebab utama. Ini tanpa menyebutkan bahwa hadiah untuk kepalanya, yang sebenarnya, telah meningkat beberapa kali lipat. Dia belum berencana memulai penyembelihan di Great Scarlet Mid Region dulu. Untuk memulainya, waktunya tidak tepat. 2. Alasan utama dia mengunjungi Great Scarlet Mid Region kali ini adalah untuk menyelamatkan Wei Singer. Wei Singer telah banyak membantu Jiang Chen selama pelelangan di Great Scarlet Capital. Dia berutang budi padanya. Selain itu adalah pertama kalinya Jiang Chen menyadari bahwa penggoda itu memiliki sisi lain pada fasadnya. Tidak peduli seberapa buruk dia di masa lalu, Jiang Chen percaya bahwa dia layak diselamatkan setelah semua yang telah dilakukannya untuk Myriad Domain. Di Great Scarlet Capital, Wei Singer adalah nyonya muda dari Veranda Emerald yang agung. The Verplenden Emerald Veranda adalah faksi hebat di Great Scarlet Capital. Di sini, ada sangat sedikit faksi yang memiliki kekayaan lebih besar dari mereka, dan ada kurang dari 20 faksi yang kekuatannya melebihi mereka. Bahkan sekte peringkat keempat dari Great Scarlet Mid Region harus mengikuti garis sebelum Emerald Veranda yang agung. Satu-satunya sekte yang menarik perhatian Veranda Zamrud Agung di wilayah Great Scarlet Mid adalah sekte peringkat ketiga. Orang mungkin mengatakan bahwa hampir tidak ada faksi, kecuali keluarga kerajaan, yang bisa membuat Emerald Veranda yang agung tunduk. Markas besar Emerald Veranda yang megah terletak di distrik paling terkenal di Great Scarlet Capital. Ini juga di mana Jiang Chen kebetulan berada saat ini. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia terkejut menemukan bahwa pintu masuk markas itu secara mengejutkan penuh sesak. Orang-orang berkerumun di luar pintu masuk yang lebar. Apa yang terjadi? Jiang Chen sedikit heran dengan ini. Sepengetahuannya, Emerald Veranda yang luar biasa adalah faksi hebat yang secara khusus memperdagangkan segala macam harta yang berharga dan langka. Faksi ini memiliki monopoli yang hampir sempurna atas pasar kelas atas dari seluruh wilayah Mid Scarlet besar. Karena terspesialisasi dalam perdagangan kelas atas, itu hampir tidak merupakan tempat yang bisa diberikan oleh kebanyakan pembudidaya berkeliaran. Ini berarti bahwa adegan meriah dan kerumunan yang ramai tidak akan pernah muncul di toko milik mereka. Apakah mereka mengadakan acara atau sesuatu? Jiang Chen mendekati kerumunan dengan keraguan dalam benaknya. Daftar peringkat akan diumumkan. Aku tidak bisa menunggu. 4 pelindung yang dipilih oleh Tuan Beranda berkeliaran para peladang, kamu tahu. Petik 2. Hehe, mereka tidak punya pilihan dalam hal ini, kan? Mereka tidak dapat mempekerjakan siapapun dari sekte besar, dan eksekutif senior dari sekte peringkat 4 menderita kerugian besar ketika mereka mengejar Jiang Chen. Saat ini, Great Scarlet Mid Region sangat membutuhkan bakat. Petik 2. Itu benar.
Jika bukan karena bencana itu, seorang kultivator pengembara tidak akan pernah bisa menjadi pelindung. Petik 2. Hah, kalau saja aku bisa sekaya Tuan Veranda. The Verplanden Emerald Veranda sangat mungkin satu-satunya yang mampu membeli 12 pelindung sekaligus. Faksi normal akan sulit sekali mempekerjakan 1 atau 2 pelindung, apalagi 12. Petik 2. Jiang Chen tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi meskipun menguping kerumunan sejenak. Tidak punya pilihan, ia bertanya, "Maaf, teman, tetapi bolehkah aku bertanya mengapa Master Veranda telah mempekerjakan begitu banyak pelindung? Apakah Emerald Veranda yang megah berencana untuk melakukan sesuatu yang besar?" Petik 2. Hah, kamu jelas bukan dari sekitar sini. Pria yang menerima pertanyaan itu menjawab dengan bangga, mengeluarkan air liur kemana-mana. Master Veranda berencana untuk menerobos ke ranah Kaisar tingkat ke-6, jadi dia ingin mempekerjakan sekelompok pelindung untuk melindunginya saat dia melakukan upaya itu. Ini telah menjadi berita terpanas di Great Scarlet Mid Region selama beberapa bulan terakhir. Petik 2. Great Scarlet Mid Region tidak sepenuhnya kekurangan para kultivator kerajaan tingkat tinggi. Paling tidak, keluarga kerajaan dan sekte peringkat ketiga memiliki para ahli di tingkat ini. Namun, Master Veranda tidak bisa menyewa ahli seperti itu, atau pihak lain menganggap tugas itu benar-benar di bawah mereka. Master Veranda mungkin kaya dan berkuasa, tetapi akan selalu ada orang yang tidak bisa digerakkan hanya dengan kekayaan dan kekuasaan. Lagi pula, selalu ada seseorang yang lebih kaya dan lebih kuat di Great Scarlet Mid Region. Itulah sebabnya Master Veranda tidak punya pilihan selain untuk membuat uji coba publik untuk memilih pelindungnya. Disinilah Master Veranda berbeda dari pakar sekte. Jika seorang ahli sekte hendak mencapai terobosan, teman sektenya secara alami akan bertindak sebagai pelindungnya. Sementara Jiang Chen sedang mendengarkan informasi lebih lanjut, keributan tiba-tiba terjadi di depan. Itu keluar, daftar peringkat akan keluar. Hehe, aku menantikan ini. Aku menduga bahwa semua orang yang dipilih harus setidaknya kerajaan tingkat ketiga. Mereka yang merupakan kaisar tingkat pertama atau kedua bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Tapi tentu saja, kultivator kerajaan tingkat pertama atau kedua agak terlalu lemah dibandingkan dengan Master Veranda. Jiang Chen terkejut mendengar ini. Master Veranda belum membuat terobosannya ke ranah kaisar tingkat 7 dulu. Sebagai kuali kultivasi, Wei Singer masih harus aman untuk saat ini. Ini berarti bahwa dia tidak datang dengan sia-sia. Sejujurnya, satu hal yang paling mengkhawatirkan Jiang Chen adalah bahwa Tuan Beranda telah mengorbankan Wei Singer dan membuat terobosan sebelum kedatangannya. Jika itu masalahnya, maka ia pun tidak dapat memutar balik waktu dan menyelamatkannya. Harap diam, semuanya. Daftar terakhir dari pelindung telah diputuskan setelah Veranda Master telah melewati nama beberapa kali. Daftar akan segera diumumkan. Daftar peringkat digantung tinggi, mengungkapkan banyak nama terkemuka di Great Scarlet Mid Region kepada semua orang. Cek tes, Ole Zhang ada di daftar ini. Tapi dia adalah ahli ranah kaisar tingkat ke-6. Dia tidak lebih lemah dari Master Veranda sama sekali. Apa yang dibayar oleh Tuan Beranda untuknya? Petik 2. Bukankah Ole Zhang menghilang dari pandangan umum selama beberapa ratus tahun? Apakah dia benar-benar keluar hanya untuk bertindak sebagai pelindung kultivasi Master Veranda? Seberapa persuasifkah Master Veranda ini? Serangkaian seruan terkejut muncul dari kerumunan. Dengar, Tetua Gao juga ada dalam daftar. Tetua Gao adalah tetua sekte peringkat ketiga dan diduga seorang kultivator kerajaan tingkat menengah. Aku tidak percaya bahwa Master Veranda mampu mempekerjakan sesepuh sekte. Petik 2. Nama-nama dalam daftar mewakili identitas dan status tertentu di Great Scarlet Mid Region. Bahkan 4 pembudidaya berkeliaran di akhir paling tidak sangat terkenal di wilayah Mid Scarlet besar dan daerah sekitarnya. Tingkat pelindung menarik banyak pujian mengagumi dari kerumunan. Hampir semua nama tidak diketahui oleh Jiang Chen. Namun, dia tahu bahwa tidak ada pelindung yang berukuran kecil. Mereka semua adalah penghalang yang akan menghalangi usahanya untuk menyelamatkan Wei Singer. Sepertinya Master Veranda ini telah menyinggung banyak orang dan membuat banyak musuh. Jika tidak, tingkat perlindungan ini tidak perlu. Petik 2. Chapter 1140. 4 penggarap berkeliaran besar. Jiang Chen memperhatikan daftar nama. Sama seperti yang dibahas, yang terlemah dari pelindung adalah ranah kaisar tingkat ketiga. Yang terkuat di antara mereka adalah tingkat ke-6, Tetua Zhang,
pria yang saat ini menjadi topik diskusi yang panas. Yang lainnya adalah tingkat kelima, seorang tetua terpencil dari sekte peringkat ketiga tertentu di wilayah itu, dengan kekuatan dan keunggulan yang luar biasa. Selain dari keduanya, sebagian besar dalam daftar adalah ranah kaisar tingkat keempat. Bahkan 4 nama yang relatif terlemah telah mencapai, agak mengkhawatirkan, ranah kaisar tingkat ketiga. Fakta bahwa kekuatan itu semua relatif harus ditekankan. Sebenarnya, terlemah bukan kata yang tepat. Kultivator kerajaan tingkat ketiga sangat luar biasa berharga bahkan di ibu kota seperti Feluriam. Dalam sekte peringkat pertama, mereka akan lebih dari layak sebagai tetua biasa. Jika mereka berasal dari latar belakang yang menonjol atau kuat, posisi mereka akan lebih tinggi. Pemimpin pasukan penyerang Eternal Celestial Capital hanya pernah menjadi kaisar tingkat keempat, namanya Gong Wuji. Oleh karena itu, kaisar kerajaan tingkat ketiga lebih dari cukup untuk memerintah sekte peringkat keempat. Sekte peringkat keempat yang datang dengan Gong Wuji dipimpin oleh kepala sekte yang terutama adalah ranah kaisar tingkat kedua. Kepala sekte kaisar kerajaan tingkat ketiga lebih dari langka. Seorang kepala sekte tertentu Kinmo, ranah kaisar tingkat ketiga, mempelopori kemajuan Myriad Domain karena sedikit keunggulan dalam budidaya. Dia berhasil menangkap Lingbi untuk memeras Jiang Chen, yang memotong kepala sekte dengan mengaktifkan pembatasan yang ditinggalkan oleh seorang petani tingkat menengah Duoran. Dari ini, terbukti bahwa kultivator kerajaan tingkat ketiga lebih dari memenuhi syarat untuk memimpin sekte peringkat keempat yang kuat. Dengan ekstensi, mereka menduduki posisi yang sangat penting di wilayah Mid Scarlet besar. Namun, Master dari Emerald Veranda yang gemilang telah mampu dengan santai mengundang 12 penggarap kaisar. Di antara daftar pelindung, kerajaan tingkat ketiga adalah yang terlemah. Jiang Chen hanya bisa mengerutkan lidahnya pada kemewahan barisan. Wilayah Great Scarlet Mid tidak persis kehadiran yang luar biasa dalam keseluruhan domain manusia. Itu tidak bisa memegang lilin ke beberapa daerah tengah yang lebih kuat, apalagi 8 atas. Perbandingan ini juga menggambarkan betapa tidak signifikannya domain Myriad. Wilayah yang lebih rendah bahkan tidak memiliki kerajaan tunggal sendiri. Memang, ada kemungkinan bahwa Myriad Domain bisa berdiri sendiri pada satu titik waktu. Invasi dari Great Scarlet Mid Region berabad-abad yang lalu telah melemahkannya ke titik yang menyedihkan. Semua kaisar ranah kaisar domain telah terbunuh dalam bentrokan itu, seperti halnya semua yang ada di ranah bijak langit. Peristiwa dahsyat itu telah menjadi penentu dalam kemunduran akhirnya Myriad Domain. Jika tidak, domain tersebut memiliki dasar untuk berkembang menjadi wilayah pertengahan sekali waktu. Meskipun tidak memiliki kekuatan lunak dan keras dibandingkan dengan wilayah Great Scarlet Mid, kesenjangan telah perlahan memendek. Itu adalah alasan lain dari semangat Great Scarlet Mid Region dalam menyerbu Myriad Domain. Ancaman dari pemula yang menjanjikan dan dorongan dari pendukung mereka yang tersembunyi dalam bentuk Eternal Celestial Capital keduanya menjadi alasan kuat untuk mobilisasi mereka. Jiang Chen menatap pintu depan Emerald Veranda yang ramai, lalu melirik kembali ke daftar nama lagi. Dia tenggelam dalam refleksi yang dalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Master Veranda benar-benar memiliki begitu banyak musuh, ia harus mempertahankan profil yang lebih rendah untuk mengatasi kemungkinan badai. Kelompok pelindung itu seharusnya disewa secara pribadi. Publisitas yang tidak perlu tidak lain adalah pengumuman terbuka kepada musuh bebuyutan yang hei, dia akan menerobos. Dan jika mereka punya nyali, maka mereka harus datang dan menangkapnya. Perilaku seperti itu dapat dipahami dari seorang pria yang lebih muda, tetapi Master Veranda adalah seorang pengusaha yang sukses. Perhatian dan manajemen risiko harus menjadi bagian dari kepercayaannya. Dengan demikian, Jiang Chen menemukan situasinya semakin mencurigakan. Namun, bagaimana tepatnya hal itu meragukan, dia belum bisa mengetahuinya. Dia diam-diam memasukkan daftar itu ke memori. Pada saat yang sama, kerumunan tiba-tiba dialihkan ke dua sisi. Mereka secara sukarela minggir, memberi jalan bagi seseorang yang tampaknya penting. Jiang Chen menjaga masalah sendiri seminimal mungkin dan mengikuti arus. 4 ahli kaisar mengisi jalan yang baru dibuat ini. Mereka semua tampak seperti penggarap berkeliaran, mengambil langkah besar menuju pintu markas Veranda. Beberapa pembudidaya Emerald Veranda yang paling berkuasa melayani sebagai pelayan mereka. Itu mereka. Aku tahu siapa kultivator kerajaan berambut putih itu. Dia adalah Ole Clearcloth.
Seorang pembudidaya berkeliaran senior yang sangat terhormat di daerah sekitarnya. Petik 2. Siapa yang tidak mengenalnya? Senior Clearcloth mengalahkan sekte peringkat keempat seluruhnya sendirian bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghancurkan sekte itu sepenuhnya. Itu terjadi di wilayah tengah Swordfield, aku percaya. Setelah itu, sekte yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah itu mengundangnya untuk bergabung dengan sekte mereka. Banyak yang menjanjikan dia posisi tertinggi mereka. Tapi Senior Clearcloth menolak semuanya. Petik 2. Senior Clearcloth adalah pria liar dan tidak duniawi. Aku tidak berpikir dia akan menikmati hidup di sekte. Tapi senior adalah senior, baiklah. Dia melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri meskipun statusnya sendirian. Petik 2. Itu benar. Para pembudidaya berkeliaran senior terkuat memilikinya jauh lebih keras daripada mereka di sekte. Petik 2. Tentu saja. Jika pembudidaya pengembara senior memiliki latar belakang yang baik dan sumber daya yang berlimpah, mungkin mereka telah mencapai ketinggian yang lebih besar sekarang. Petik 2. Di samping Clearcloth senior, bagaimana dengan 3 senior lainnya? Siapa mereka? Aku mengenali senior yang memiliki alis perak itu. Dia adalah seorang kultivator pengembara juga, meskipun aku ingat dia mencoba bergabung dengan sebuah sekte di beberapa titik. Namun ternyata sekte itu kemudian membuat sekte yang lebih besar dan benar-benar musnah. Senior tetap tidak terluka, meskipun banyak yang memanggilnya Senior Silver Sun, atau Silver Sun Cavalier. Petik 2. Apa? Jadi dia Senior Silver Sun. Ada gelombang sorakan. Kekaguman terhadap para pembudidaya pengembara senior terlihat jelas. Selain oleh Clearcloth dan Silver Sun Cavalier, ada 2 pembudidaya berkeliaran juga. Salah satunya adalah seorang wanita tua jompo yang terlihat seperti dia bisa pingsan kapan saja. Tingkah lakunya yang lemah membangkitkan kecurigaan pada banyak orang apakah dia hanya di sini untuk mengarang angka. Namun, matanya memancarkan cahaya dingin yang aneh yang menyebabkan merinding di galeri kacang. Pandangan tajam seperti itu jelas tidak sesuai dengan kemampuan wanita biasa manapun. Yang terakhir adalah yang paling tampan dan paling cantik dari keempatnya. Dia tinggi dan ramping, dan membawa kipas kertas. Dia bergerak dengan keanggunan dan keanggunan alami yang sesuai dengan seorang pria necis. Terlepas dari penampilannya, mulutnya melengkung dengan cara yang anehnya menakutkan. Sudut-sudut matanya yang terbalik secara tajam tentu saja tidak membantu. Karena itu, ia memancarkan aura sikap acuh tak acuh. Meskipun penampilannya lebih dari yang lain, sulit untuk merasakan keramahan dari arahnya. 3 pembudidaya lainnya berjalan dengan ekspresi kosong, tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya, mata pria ini mengembara ke satu sisi saat dia bergerak, irisnya sedikit menyihir. Jiang Chen menatap pria itu dengan jijik yang tak terlukiskan. Dia tidak ingin menyerahkan diri dan menghindari mengunci mata dengan pria lain. Pada saat ini, sekelompok pria keluar dari pintu markas veranda. Pria yang memimpin memiliki sikap yang lembut dan memerintahkan pusat perhatian dari kroni-kroninya. Dengan cara ini, ia dibedakan dari yang lain. Apakah itu tuan dari Emerald Veranda yang luar biasa? Jantung Jiang Chen berdetak kencang. Meskipun dia belum pernah melihat pria itu secara langsung, dia langsung mengunci pria itu. Itu pasti dia, tidak ada pertanyaan tentang itu. Ketika seseorang tidak menyamarkan sikap dan tingkah laku seseorang, ia menjadi mudah untuk diidentifikasi secara sekilas. Tampilan yang dipegang Veranda Master mewujudkan aksioma itu dengan sempurna. Sayangnya, Wei Xing hilang dari kelompok Master. Haha, terima kasih sudah datang tepat waktu. Aku sangat menghargai kehadiran dan kehadiran kamu. Ayo, silakan melangkah ke dalam. Master Beranda berbicara dengan sopan santun. Meskipun mereka berempat hanya pembudidaya berkeliaran, kerajaan kaisar yang tingkatnya lebih rendah darinya, Tuan tetap memastikan untuk tidak menyinggung tamu-tamunya. Setiap kata dan tindakan dipenuhi dengan rasa hormat. Keempat pembudidaya sangat tersanjung. Aku pernah mendengar cerita tentang salam Tuan Veranda kepada yang berbakat, seru oleh Clearcloth. Jelas bagi aku bahwa kisah-kisah itu, dan banyak lagi, adalah benar tentang pria itu sendiri. Kamu memiliki kekaguman aku. Petik 2. Silver Sun Cavalier memiringkan kepalanya setuju. Wanita tua jompo itu berkomentar juga, suaranya serak. Kemasyuranmu telah menyebar luas dan luas, penguasa Beranda. Salah satu alasan aku bahkan setuju untuk datang. Jika itu orang lain, mengapa aku harus repot-repot? Bukan berarti siapapun akan peduli.
Aku hanya seorang wanita tua yang lemah. Petik 2. Hah? Jika Nenek Gold Needle bisa disebut wanita tua yang lemah, maka tidak ada laki-laki di wilayah sekitarnya yang bisa disebut kuat. Master The Emerald Veranda yang agung meraung dengan tawa. Akhirnya, dia melihat ke pria muda tampan itu. Tuan Miao, kamu sudah cukup terkenal untuk diri kamu sendiri beberapa tahun terakhir ini. Mungkin ini pertama kalinya kamu di sini di wilayah Great Scarlet Mead. Wajahmu mungkin orang yang tidak familiar, tapi aku jamin kamu dikenal luas. Petik 2. Pak Miao. Nama itu menyebabkan riak lain menyapu kerumunan. Dia Tuan Miao. Jadi itu Sir Miao yang terkenal, iya. Cek tes, Sir Miao adalah bintang yang sedang naik daun di dunia pembudidaya pengembara. Dia cukup terkenal, baik di sini maupun di daerah sekitarnya. Petik 2. Aku tidak mengira Tuan Beranda memiliki begitu banyak wajah sehingga bahkan Tuan Miao datang atas panggilannya. Nenek Gold Needle, juga, dia adalah salah satu dari para pembudidaya berkeliaran senior itu. Seperti yang diharapkan dari akal yang luar biasa dari Master Veranda. Petik 2. Pak Miao, Nenek Gold Needle, nama-nama itu berongga di telinga Jiang Chen. Dia hanya tahu sedikit tentang dunia luar ketika dia berada di domain Myriad. Setelah dia datang ke Velurium Capital, cakrawala terbatas pada 8 daerah atas. Dia lalai mengumpulkan info tentang daerah bawah dan tengah. Dia tahu tentang beberapa faksi yang lebih besar, tetapi sangat sedikit tentang gelembung penggarap berkeliaran mereka. Keempat orang di sini kemungkinan adalah anggota terkemuka dari gelembung-gelembung ini. Mereka tidak akan memasuki pemandangan karakter seperti Master Veranda, jika tidak.